Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatul Fuadiyah, Prodi PAUD semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Bapak Ahmad Nasiruddin MPD. Di sini saya akan mereview 3 materi yang terdiri 1 materi dari kelompok saya sendiri dan 2 materi dari kelompok lain. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang pengertian ontologi, ontologi ilmu, dan pengertian epistemologi. Kata ontologi berasal dari Yunani, yaitu on yang artinya being atau ada, dan logos yang artinya ilmu. Berdasarkan arti kata tersebut, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada atau objeknya nyata. Ontologi merupakan salah satu kajian kefilsafatan yang paling kuno yang berasal dari Yunani. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis yaitu seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Ahli filsafat pertama yaitu Thales yang merenungkan materi air yang merupakan asal mula dari sesuatu. Ontologi ilmu terlahir sejak manusia ada di bumi. Kenyataannya, manusia dari zaman sebelum Masehi dapat dibaca melalui penemuan bidang arkeologi berupa tulisan, simbol, dan tanda yang menggambarkan keilmuan pada masa itu. Ontologi ilmu membatasi diri pada ruang kajian keilmuan yang bisa diperkirakan manusia secara rasional dan yang bisa diamati melalui panca indera manusia. Wilayah ontologi ilmu terbatas pada jangkauan filsafat ilmu yang mempelajari hakikat dan pengertian ilmu. Jenis-jenis ontologi. Pertama, monisme. Ontologi monisme adalah pandangan dalam filsafat yang menyatakan bahwa seluruh realitas atau eksistensi berasal dari satu substansi. Artinya, apapun yang ada di alam semesta ini sebenarnya hanyalah manifestasi dari satu jenis keberadaan saja. Yang kedua, dualitas. Ontologi dualitas adalah pandangan dalam filsafat yang menyatakan bahwa realitas terdiri dari 2 substansi atau unsur yang berbeda. Biasanya itu materi fisik dan pikiran atau non-fisik. Yang ketiga, pluralisme. Ontologi pluralisme adalah pandangan filosofis yang menyatakan bahwa kenyataan itu terdiri dari banyak jenis entitas yang berbeda. Yang terakhir, realisme. Ontologi realisme adalah pandangan filsafat yang menyatakan bahwa kenyataan itu ada secara objektif, independen dari pikiran, kesadaran, atau apresiasi manusia. Dunia dan segala isinya ada dengan sendirinya, dan kebenaran tentang dunia ada di luar diri kita. Ontologi ilmu mempelajari apa yang ada dan apa yang dapat diketahui dalam realitas ilmiah. Hakikat kebenaran dalam ontologi ilmu mempunyai 5 perspektif utama. 1. Korespondensi. Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan ilmiah dan realitas ontologis. Contohnya seperti pernyataan air yang membeku pada suhu 0 derajat Celcius adalah benar karena sesuai dengan fakta fisik. Ilmu dianggap benar jika konsep atau teori yang dibangun benar-benar mencerminkan objek realitas ontologis yang diteliti. Yang kedua, koherensi. Kebenaran adalah konsistensi antara konsep dan teori dalam sistem ilmu. Contohnya, sebuah teori fisika dianggap benar jika ia koheren dengan hukum-hukum fisika yang lain. Kebenaran bukan hanya tentang fakta tunggal, tetapi bagaimana fakta itu terintegrasi secara rasional dalam suatu sistem pengetahuan. Yang ketiga, pragmatis. Kebenaran adalah apa yang berguna secara praktis dan bekerja dalam penerapan ilmu. Ilmu tidak perlu mencerminkan seluruh realitas, cukup bagian-bagian realitas yang bisa diolah secara fungsional. Yang keempat, konsensus. Kebenaran diperoleh melalui kesepakatan komunitas ilmiah. Biasanya digunakan dalam ilmu sosial, sosiologi, ilmu, dan epistemologi konstruktivitas. Realitas sosial bukan
entitas tetap, melainkan produk konstruksi kolektif. Maka kebenaran dalam ontologi ilmu sosial bersifat relatif terhadap konteks budaya dan waktu. Yang kelima, keterbukaan terhadap revisi atau tentatif. Kebenaran ilmiah tidak absolut, melainkan terbuka terhadap falsifikasi dan koreksi. Realitas tertentu kompleks untuk dipahami sepenuhnya, maka kebenaran ilmiah adalah pencapaian sementara dan terus berkembang. Fakta ilmiah dalam ontologi ilmu. Fakta ilmiah dalam ontologi ilmu adalah hasil pengamatan dan penalaran yang sah dalam kerangka realitas dan didefinisikan oleh ontologi secara ilmu. Fakta ini tidak bersifat mutlak atau universal, tetapi valid dalam ruang lingkup ontologis tertentu, bersifat sementara dan terbuka untuk revisi, terbentuk dalam batas-batas realitas yang bisa dijangkau oleh ilmu. Karakteristik ilmu. Ilmu adalah sistem pengetahuan yang dikembangkan berdasarkan realitas ontologis tertentu yang dapat diamati, diukur, dan diselidiki secara rasional. Karakteristik ilmu dalam perspektif ontologi menunjukkan bahwa ilmu bukan sembarang pengetahuan, melainkan pengetahuan yang terikat pada eksistensi nyata. Ilmu hanya bekerja dalam batasan realitas yang dapat dijangkau oleh alat atau akal manusia. Ilmu tidak bisa menjelajahi seluruh realitas dan tidak bisa bekerja tanpa batas-batasan. Berikut adalah batas-batasan penjelajah dan batas-batasan kerja. Batasan penjelajah berkaitan dengan apa yang mau diteliti, ditentukan oleh realitas itu sendiri dan kemampuan manusia. Batas-batas kerja berkaitan dengan bagaimana ilmu bekerja, ditentukan oleh metodologi, etika, dan validitas ilmiah. Selanjutnya yaitu pengertian epistemologi. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani epistem, yaitu pengetahuan, dan logos itu ilmu. Sedangkan secara istilah, epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, sumber, batas, validitas, serta struktur pengetahuan. Dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang cara seorang ilmuwan akan membangun ilmunya. Ragam-ragam aliran epistemologi. Pertama, ragam rasionalisme menekankan bahwa akal lebih utama daripada pengalaman. Yang kedua, empirisme. Empirisme menekankan pentingnya pengalaman indrawi untuk membentuk pengetahuan. Yang ketiga, pragmatisme. Pragmatisme melihat kebenaran berdasarkan manfaat praktis dari pengetahuan tersebut. Selanjutnya, konstruktivisme. Konstruktivisme menyatakan bahwa individu membangun pengetahuannya sendiri secara aktif. Selanjutnya, skeptisisme meragukan kemampuan manusia untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan pasti. Yang terakhir, positivisme. Positivisme menyatakan bahwa pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui observasi empiris dan logika. Epistemologi dan metode ilmiah. Epistemologi dan metode ilmu merupakan dua hal yang saling berkaitan, yaitu epistemologi merupakan studi tentang pengetahuan, khususnya bagaimana pengetahuan bisa diperoleh dan apa yang membedakan antara pengetahuan yang valid dan yang tidak. Sedangkan metode ilmiah merupakan kerangka kerja ataupun prosedur yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis data. Hubungan epistemologi dengan metode ilmiah. Yang pertama ada epistemologi sebagai dasar metode ilmiah. Yang kedua ada metode ilmiah sebagai penerapan epistemologi. Yang ketiga ada epistemologi mengarahkan validitas metode ilmiah. Melalui epistemologi kita belajar bahwa pengetahuan yang diuji berulang-ulang dan dibuktikan dengan data lebih terpercaya.
Ini membuat metode ilmunya mempunyai standar dalam menilai kebenaran seperti objektivitas, koherensi, dan konsistensi. Jadi kesimpulannya, ketiga materi tersebut saling melengkapi dalam membentuk fondasi filsafat ilmu. Ontologi membantu kita memahami apa yang ada. Ontologi ilmu memberi batasan pada apa yang dapat kita ketahui oleh ilmu. Sedangkan epistemologi menjelaskan bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu secara valid. Materi ini sangat penting bagi siapapun yang ingin mendalami atau bekerja dalam dunia keilmuan secara filosofis dan metodologis. Itulah sekilas ulasan mengenai ontologi dan epistemologi dalam filsafat ilmu. Semoga materi ini membuka wawasan kita tentang bagaimana ilmu pengetahuan dibangun, dipahami, dan diuji kebenarannya. Karena di balik setiap teori ada fondasi filsafat yang membentuk cara kita memandang dunia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.